Halo Sobat Pojok PTN, kembali lagi nih bersama aku di channel YouTube. Nah, kali ini yang biasanya kalian tahu informasi-informasi mengenai PTN dariku di akun sebelah, nah sekarang kita berpindah di YouTube. Karena banyak banget yang request terkait dengan pembahasan CBT UGM atau ujian mandiri UGM, maka kali ini aku akan membahas tentang detail strategi, pengalaman, tips and trick, dan fakta ataupun mitos dari ujian CBT UGM. Jadi mungkin video ini akan aku bikin jadi beberapa part, menyesuaikan nanti bagaimana. Tapi untuk yang kali ini kita bakal membahas berkaitan dengan strategi dan juga ada berkaitan dengan tips and trick dan juga mitos-mitos dalam CBT UM-UGM. Sebelumnya, CBT UM-UGM itu terdiri dari beberapa subtes. Sebenarnya CBT UM-UGM ini dia adalah bagian dari seleksi mandiri UGM. Seleksi mandiri UGM sendiri itu ada PBU, baik itu PBU berprestasi atau PBU tidak mampu. Ada juga afirmasi Tridharma, dan yang terakhir ada CBT UM-UGM. Jadi untuk sekilas tentang CBT UM-UGM, CBT UM-UGM ini dilaksanakan secara offline ya teman-teman. Tesnya ini dilaksanakan secara offline, bisa di Jogja ataupun bisa di Jakarta. Terus untuk pelaksanaan CBT ini untuk di tahun 2025 itu berlangsung di bulan Juli. Ini untuk jadwalnya bisa kalian lihat sendiri. Lalu bagaimana sih mekanisme CBT itu? Jadi CBT itu nanti kita bisa memilih dua prodi, baik itu prodi pada sarjana ataupun prodi pada sarjana terapan atau vokasi. Nah, kita bakal bahas mulai dari mitos yang pertama dari CBT UM-UGM yang sering banget kita dengar. Mungkin beberapa kalian juga sudah sering dengar bahwasanya apakah CBT UM-UGM itu tidak mau menerima pilihan kedua, ataupun apakah benar seleksinya itu hanya diseleksi di pilihan satu saja, dengan pilihan kedua tidak diseleksi? Itu jawabannya adalah mitos. Kenapa aku bisa bilang mitos? Karena berdasarkan pengalamanku sendiri, aku berhasil diterima di CBT UM-UGM di pilihan kedua. Nah, ini adalah kartu CBT UM-UGM aku tahun 2023 dan aku berhasil diterima di pilihan kedua. Sekali lagi di pilihan kedua. Nah, bagaimana bisa keterima di pilihan kedua? Kalau menurutku, asalkan kalian meletakkan pilihannya itu cantik. Pilihan cantik itu seperti apa? Pilihan cantik itu adalah pilihan yang berstrategi. Dalam artian kalian memilih pilihan satu dan pilihan kedua itu ada yang namanya jarak keketatan dan juga jarak daya saing. Jadi kan prodi itu ada yang namanya tingkatan-tingkatan atau cluster-cluster. Sebenarnya ini bukan clustering dari UGM sendiri, bukan. Tapi lebih tepatnya persaingannya itu sebenarnya bisa kok kita melihatnya itu bagaimana pola persaingannya. Ada prodi-prodi yang pola persaingannya tinggi, pola persaingannya menengah, dan ada prodi yang pola persaingannya rendah, seperti itu. Nah, prodi-prodi yang pola persaingannya tinggi di pilihan satu, misalkan kalian pilihan satunya mengambil prodi dengan persaingan tinggi, ya jangan kamu tiba-tiba pilihan keduanya juga sama-sama memilih prodi yang persaingannya tinggi. Pilihlah prodi yang persaingannya sedang ataupun yang persaingannya rendah. Lalu bagaimana kita bisa mengidentifikasi ataupun melihat berkaitan dengan persaingan atau daya saing? Jawabannya adalah pada keketatan. Tapi apakah keketatan itu mutlak bisa diterima 100%, bahasanya semakin ketat prodi itu persaingannya semakin susah? Memang semakin susah, tapi ada kalanya prodi yang banyak diserbu tapi skor orang-orang yang memilih prodi itu atau skor saingan kamu itu nggak seberapa besar. Lalu bagaimana sih bisa mengidentifikasi ini tuh kira-kira skornya besar, setengah, ataupun kecil? Itu ada, yaitu tadi kembali lagi ke clustering prodi. Kalau kalian penasaran tentang clustering prodi, mungkin aku kapan-kapan bakal bikin video khusus tentang clustering dan kuadran prodi untuk mengidentifikasi prodi ini termasuk prodi yang susah, menengah, atau rendah.
terkait persaingannya. Lalu berkaitan dengan keketatan, sebenarnya di websitenya UM-UGM di umugm.ac.id itu sudah ada berkaitan dengan selektivitas. Selektivitas itu artinya keketatan, artinya perbandingan dari kuota dibandingkan dengan jumlah peminat ataupun jumlah peminat dibanding kuota gitu. Nah, tapi yang di website UM-UGM itu dia hanya merangkum selektivitas ataupun persaingan di semua jalur, bukan di jalur mandiri. Dan faktanya, kadangkala yang selektivitasnya tinggi di UM-UGM itu yang di websitenya UGM itu belum tentu dia itu tinggi di jalur mandiri. Karena memang itu kan sudah rangkuman dari SNBP, SNBT mandiri. Nah, kalau kalian hanya pengen ngecek seberapa banyak peminat di jalur mandiri, itu ada rumusnya. Nah, ini dia rumusnya, guys. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Ini aku kasih tahu cara menghitung peminat dan keketatan di jalur mandiri UGM. Sekali lagi ini hanya untuk ngecek di jalur mandiri. Kalau di SNBP dan SNBT sudah ada di webnya SNPMB. Nah, kita langsung saja masuk ke langsung saja kalian buka aplikasi Google ataupun aplikasi browsing pada device kalian. Nah, selanjutnya kalian langsung masuk aja di websitenya um.ugm.ac.id um.ugm.ac.id. Selain itu kalian juga harus menyiapkan kalkulator ya guys untuk menghitung, atau kalian bisa ngitung manual juga bisa. Nah, setelah masuk ke websitenya um.ugm.ac.id, ini masih buffer. Di websitenya um.ugm.ac.id itu ada yang namanya bagian selektivitas. Sarjana dan sarjana terapan, di situ ada selektivitas program studi. Selektivitas program studi itu artinya keketatan daya tampung dibandingkan dengan kuota. Daya tampung atau kuota dibandingkan dengan peminat. Gitu. Jadi ibarat kata misalkan biologi, kan di sini tulisannya 1:6. Jadi dari satu kursi yang diperebutkan itu harus melawan 6 orang gitu. Nah, keketatan yang ada di sini, selektivitas yang ada di sini itu ada selektivitas di semua jalur, bukan hanya di jalur mandiri. Kalau yang hanya di jalur mandiri harus menghitung. Menghitungnya kita bandingkan dengan kuota tahun lalu. Kuota tahun lalu bisa kalian cek di UTBK daya tampung UGM. Kenapa kok pakai website yang lain, Kak? Karena website mandiri UGM untuk daya tampung tahun lalu itu sudah tidak ada. Sudah dihapus dan diganti daya tampung tahun ini. Nah, kalau daya tampung tahun lalu sebagai pembanding selektivitas tahun lalu itu ada di websitenya UTBK CAK. Nah, website ini sebenarnya website pihak kedua, tapi dia itu melampirkan ini, mencantumkan sumber dari webnya um.ugm.ac.id gitu. Nah, misalkan kita pengen ngecek misalkan prodi kedokteran. Prodi kedokteran di sini ternyata perbandingannya itu 1:66. Ya sudah, kita tinggal mengalihkan 66 dengan daya tampung tahun lalu di jurusan kedokteran. Untuk daya tampung tahun lalu di jurusan kedokteran itu sebanyak 180. Sehingga total peminatnya ada 11.880. Itu hanya di jalur, itu di semua jalur SNBP, SNBT sama mandiri. Kalau hanya di jalur mandiri, silahkan kalian kurangi dengan peminat di jalur SNBP dan peminat di jalur SNBT. Peminatnya bisa kalian cek di mana? Bisa kalian cek di websitenya SNPMB. Gitu. Nah, ini websitenya SNPMB. SNPMB BPPP. Ini. Terus kalian masuk ke kolom SNBP, daya tampung SNBP. Terus kalian juga masuk lagi di SNPMB BP3 untuk ngecek yang peminat di SNBT.
peminat di jalur SNBT. Nah, di sini kamu kurangin, jika kita lihat di Universitas Gadjah Mada dulu. Ini mana Universitas Gadjah Mada. Nah, misalkan kedokteran tadi, dia ternyata peminat tahun lalu di jalur SNBP itu ada 2159. Jadi dikurangi 2159, terus dikurangi lagi dari jalur SNBT. Dari jalur SNBT dia ada berapa peminatnya? Mari kita search saja. Peminatnya ada 3.889. Sehingga peminat kedokteran di tahun lalu di jalur mandiri saja itu ada 5.832. Jadi by the way, 5.832 ini adalah peminat minimal. Kenapa saya bilang peminat minimal? Karena selektivitas yang ada di sini itu selektivitas yang sudah dibulatkan. Ibarat kata, misalkan kedokteran 1:66. Tapi bisa jadi 66-nya itu 66,3, 66,4 atau 66,5 lalu dibulatkan ke 1:66. Jadi ibarat kata peminat minimal dengan perbandingan 1:66 itu ada 5.832. Semisal kalian pengen ngitung peminat maksimal, itu tinggal selektivitasnya kalian tambah 1. Jadi dengan rumus yang sama, tapi di sini 66-nya kalian ganti dengan 67. Begitu pula dengan prodi yang lain, seperti itu. Kalau misalkan kalian menemukan ada satu prodi yang ketika dikasih rumus itu ternyata kok hasilnya minus, berarti itu dia peminatnya sangat sedikit. Kalau sampai di hasilnya minus, bisa kalian lakukan dengan cara yaitu tadi selektivitasnya kalian tambah 1, lalu kalau kalian kalikan dengan daya tampung dan dikurangi dari peminat SNBP dan dikurangi dengan peminat dari SNBT. Seperti itu guys. Fun fact, ada beberapa prodi yang ketika dihitung itu peminatnya itu kurang dari 50, dan bahkan ada prodi yang ketika dihitung itu peminatnya minus. Mau tahu itu prodi apa? Silahkan kalian cari sendiri dengan cara menghitung dengan rumus itu tadi. Ini seru kok. Rumus ini seru banget untuk menghitung berbagai peluang-peluang yang ada di jalur ujian mandiri Universitas Gadjah Mada. Sama satu lagi tambahan, ini tuh adalah peminat di semua jalur mandiri. Dalam artian mandiri UGM kan ada CBT, PBU, sama afirmasi. Nah ini adalah peminat semua. Kalau peminat CBT doang ataupun PBUB doang itu tidak bisa dideteksi seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua para pejuang PTN. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya tentang CBT UGM juga. Bye, sukses selalu para sobat pojok PTN.